Sobat belajar, gimana keadaannya hari ini? Yang penting kita harus tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini sebelum kita mulai, kita akan nonton film singkat yang temanya ini bisa dibilang horror thriller gitulah, ya. Tapi nontonnya harus dengan seksama karena mungkin sobat belajar nggak akan langsung ngerti nih. Jadi coba perhatikan detail, perhatikan semua aktornya, facial feature semua diperhatikan agar sobat belajar mengerti apa sih sebenarnya maksud dari film Laundry ini. Jadi saksikan film yang satu ini. Nah, gimana? Apakah sobat belajar menemukan di mana sih titik horor dan thrillernya? Apakah sobat belajar sadar kalau setiap kali si pria ini mencuci baju di hari yang baru, wanita tersebut geser satu aisle, geser satu mesin, sampai akhirnya ada di sebelahnya dan keesokan harinya baju pria tersebut yang dicuci, yang artinya pria tersebut udah nggak ada. Nah, disitulah letak horornya. Nah, tapi kira-kira dari film itu kita akan belajar apa sih hari ini? Today we're gonna learn about narrative text, ya, cerita-cerita naratif. Dan kita juga akan belajar tentang social functionnya. Jadi jangan kemana-mana, karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Oke, jadi narrative text adalah jenis teks dalam bahasa Inggris untuk menceritakan suatu cerita yang memiliki perangkaian peristiwa kronologis yang terhubung. Jadi maksudnya adalah ya cerita yang di dalam bahasa Inggris itu disebutkan narrative text ini, tapi dia ada kronologinya. Oke, yang saling terhubung. Tentunya namanya kronologi pasti saling terhubung. Ya, tujuan dari teks ini adalah untuk menghibur pembaca tentang suatu kisah atau cerita. Narrative text bisa berbentuk factual ataupun imaginer. Jadi, yang kalau tadi kan ya imaginer. Film itu kan berdasarkan narrative text juga bisa dibikin narrative text-nya. Itu imaginer, maksudnya yang nggak terjadi secara benar. Oke, tapi bisa juga kalau terjadi kejadian benar kita bikin narrative text juga bisa. Tujuannya, nah ini tujuan inilah yang disebutkan dengan social functions-nya. Tujuannya apa sih sebenarnya? Untuk menghibur. Ya, tapi di luar menghibur, ada juga beberapa cerita naratif teks yang disisipkan oleh authornya itu moral value atau pesan-pesan moral.
Ya, jadi nanti kita akan udah ada nih beberapa contoh naratif teks. Nanti kita akan coba cari apakah ada pesan moral yang tersisip dalam naratif teks tersebut. Nah, sekarang kita masuk dulu ke genre of narrative text. Tipe-tipenya, genre-nya. Ada apa aja sih sebenarnya naratif teks ini? Ada fairy tale yang tentang peri-peri, unicorn, leprechaun, semuanya. Ya, ada misteri. Itu mungkin yang terkenal itu dulu Agatha Christie. Agatha Christie ya, tentang buku-buku misterinya. Lalu juga science fiction. Ya, science fiction. Ada juga tentang romance. Yang biasa kita tonton tadi horror. Ada fable, myth, and legend. Ada juga history, slice of life, and personal experience. Nah, biasanya yang udah pasti imajinatif adalah ya fairy tale, science fiction, ada juga fable udah pasti. Myth and legend juga udah pasti imajiner. Ya, imajiner. Tapi kalau yang lainnya itu ada seperti yang romance atau misteri, itu bisa juga imajiner, bisa juga based on real life, based on real couple. Contoh aja kayak mantan presiden kita, almarhum Pak Habibie dengan istrinya almarhum Ibu Ainun. Itu kan kisah cinta, romance yang dibuat juga menjadi naratif teks. Seperti itu, ya. Kalau ini udah pasti faktual. Ya, history. Ya, slice of life masih bisa lah dibikin imajiner, tapi kita masukin aja ke faktual. Dan personal experience, pengalaman pribadi dan juga sejarah. Sejarah kan nggak bisa dibuat-buat, pasti dia faktual, sesuai dengan fakta. Karena itulah kita sebutkan di sini, kalau dia ini yang disebutkan faktual. Sedangkan yang sisanya bisa jadi imajiner, bisa jadi juga faktual. Kalau yang ini, fable, cerita binatang. Berarti binatang ini jadi tokoh utama, bisa berbicara, punya dialog. Berarti sudah pasti kan imajiner. Oke? Jadi kita nggak akan berlama-lama di sini, cukup tahu aja nih. Jadi genre-nya itu bisa dibilang melingkupi semua genre juga ada di naratif teks ini. Sekarang kita akan bahas secara singkat tentang ciri-cirinya. Apa aja sih? Yang pertama, dia menggunakan action verb dalam bentuknya past tenses. Ya, kita udah pasti hafal lah, past tenses itu adalah verb 2 atau verb plus D or ED. Kita juga menggunakan noun tertentu sebagai kata ganti orang. Kita menggunakan adjektif yang berbentuk noun phrase, dan juga menggunakan conjunction untuk mengurutkan kejadian-kejadian. Jangan bingung, ini kata-kata semua, tenang. Saya sudah siapkan contohnya. Verb 2, kalau untuk yang tadi ya, menggunakan past tense. Nah, kalau ini noun itu sebagai kata ganti orang. Karena kan di cerita ini, benda-benda tersebut juga bisa jadi, tokoh utama, bisa juga jadi subjeknya, bisa jadi objeknya, bisa jadi tokoh yang hidup. Jadi kita bisa ganti the pumpkin, that egg, the carriage. Jadi maksudnya adalah benda-benda mati ini juga bisa jadi tokoh dalam sebuah naratif teks. Lalu menggunakan adjektif untuk membentuk noun phrase, maksudnya adalah menggunakan kata-kata sifat untuk memperjelas nih. The pretty princess. Jadi kita tahu princess itu pretty, dia cantik. The charming prince, the spooky lake. Jadi kita tahu noun-nya ada si princess, ada si prince, ada si lake. Itu sifatnya apa sih? Oh, dia itu cantik. Oh, dia itu charming, menawan. Oh, dia itu spooky, seram. Ya. Lalu yang terakhir, conjunctions untuk mengurutkan. Jadi diibaratkan di sini dia adalah itu sebagai lem. Sebuah lem yang terdapat dalam kalimat-kalimat untuk membentuk kronologi yang tepat. Then next after that, ini contohnya. Jadi ya, she titik, then next after that. Jadi untuk menyambung kalimat-kalimat di naratif teks itu menjadi kronologinya tuh yang baik dan benar, yang bagus. Oke, sekarang struktur dari naratif teks ini. Pertama dibuka oleh orientation, ya. Lalu isinya itu disebutkan complication, resolution, dan reorientation. Kalau ya, sebelum kita gambarkan, kita lihat dulu. Jadi orientation itu adalah seperti sobat belajar, ya. Bayangkan sobat belajar masuk ke sekolah baru. Pasti kan ada yang namanya MOS, masa orientasi siswa, orientation, sama aja. Jadi dia tentang segala informasi yang sobat belajar perlukan untuk belajar di sekolah itu. Dan kalau untuk untuk mengerti naratif teksnya, segala sesuatu yang sobat belajar perlukan. Jadi where, when, and how the story start. Jadi story-nya itu bermula itu seperti apa? Bermulanya di mana? Kapan? Kalau ada
Lalu pengenalan tokohnya. Itu siapa aja, seperti apa, kehidupannya, latar belakangnya sedikit-sedikit, sifatnya. Itu bisa kita tahu di sini. Lalu, ini adalah the building and the climax of a problem. Jadi, kalau mau dibikin gambarannya, kita bisa gambar di sini, itu seperti sebuah gunung. Ya, ini adalah orientation. Lalu di sini adalah complication-nya. Lalu, di sini baru dia klimaks. Ya, ada masalah yang memuncak gitu ya, ada masalah yang memuncak, lalu perlahan-perlahan masalahnya terselesaikan, lalu sampai akhirnya dia tutup story-nya dengan ending the story. Jadi seperti itulah kira-kira gambaran daripada struktur si naratif teksnya ini ya. Ending of the story itu kan tadi juga di resolution ya, complication, habis itu dia resolution, terselesaikan, lalu ada terakhir bisa jadi tambahan adalah reorientation atau biasa disebutkan lesson of the story. Jadi intinya, jadi yang seperti tadi dibilang social functionnya, lessonnya, pelajaran dari naratif teks yang kita baca itu apa sih? Ya, jadi langsung aja kita coba baca nih satu naratif teks yang sudah saya siapkan di sini. Kita baca bersama-sama ya, saya juga akan baca dengan suara saya. Jadi judulnya adalah Origin of the Snail House. In ancient times, the snails did not bring their home anywhere. In the beginning, snails lived in an abandoned bird nest in the trees. The night was warm and the day was cool because the leaves shaded the nest where the snails live. But when the rains came, the leaves could no longer block the rain that fell. Snails caught cold and wet when the rainy season arrived. Then snails moved into the holes in the trunk of trees. When the day was hot, the snails were well protected. Even if it rained, it looked like that I had found a suitable home for me, the snail said in his heart. But on a sunny day, there came a woodpecker. Tock, tock, tock. Woodpecker kept pecking the trunks where the snails live. Snails became very distracted and could not sleep. With annoyed heart, snails went out of the hole in the trunk and looked for a place to stay next. Ini saya sedikit mundur aja biar sobat belajar bisa lihat semua ya. Kita sudah sampai sini. Snails cleaned up those holes and decided to stay in it. But it turned out when the night came, the rats came from all directions to damage the hole. Again and again, the snails had to leave the hole to find a new home. Snails then moved onto the edge of the beach filled with coral reefs. He thought that the sidelines of the corals might be his home. Snails could take a rest peacefully in this place. But when the tide rose up to the top of the rock, Snail was swept away along with the surge of the waves. As usual, the snails had to go away to find a new home. When he was walking away from the beach, the snail found an empty shell. This shape was beautiful and very light. Being tired and cold, Snail went into the shell. Snail felt warm and comfortable, then he slept in it. When the morning came, Snail realized that he had found the best home for himself. He did not need to go home in a hurry if it rained. He also would not get heat anymore, and no one would bother him. He then brought it home with him wherever he went. Oke, jadi ini cerita naratif teks. Kira-kira coba belajar udah bisa kategorikan belum? Masuknya kemana? Ini cerita binatang, jadi maksudnya ke fable dan juga imaginatif. Ya, jadi ini dia berdongeng lah tentang bagaimana ceritanya tuh sampai siput itu bisa mempunyai rumah yang dibawa kemana-mana. Jadi sebenarnya dia tuh udah cari kemana-mana, nggak ketemu, lalu sampai akhirnya dia menemukan sebuah cangkang. Seperti itu. Jadi ini merupakan contoh naratif teks. Lalu, ini ada contoh naratif teks kedua. Ya, jadi saya akan bacakan off camera biar sobat belajar juga bisa baca secara menyeluruh. Oke, karena nggak muat. Oke, jadi judulnya adalah Flock of Doves. Once upon a time, there was a flock of doves that flew in search of food, led by their king. They had flown a long distance and were very tired. The smallest dove picked up speed and found some rice scattered beneath a banyan tree. So all the doves landed and began to eat. Suddenly a net fell over them and they were all trapped. They saw a hunter approaching, carrying. The doves desperately fluttered their wings, tried to get out, but to no avail.
The king had an idea. He advised all the doves to fly up together, carrying the net with them. Each dove picked up a portion of the net, and together they flew off, carrying the net with them. The hunter looked up in astonishment. He tried to follow them, but they were flying high over hills and valleys. They flew to a hill near a city of temples where there lived a mouse who could help them. He was a faithful friend of the Dove King. The mouse agreed, saying that he would set the king free first. The king insisted that he first free his subjects and the king last. The mouse understood the king's feeling and complied with his wishes. He began to cut the net one by one. All the doves were freed, including the Dove King. Jadi ini bercerita tentang juga sama ya, fabel. Dan yang kali ini kita bisa menangkap pesan moralnya. Kalau tadi kan cuma untuk menghibur. Sedangkan pesan moral yang ini kira-kira sobat belajar ada yang tahu gak? Ya intinya adalah kalau kita ingin keluar dari masalah, ada baiknya kita bekerja sama. Jadi kan tadi merpatinya itu bekerja sama, terbang bareng-bareng dari dalam jaring yang menangkap mereka, sehingga mereka bisa kabur. Dan juga ini adalah contoh dari si Raja Merpati kalau dia mendahulukan rakyatnya sebelum dia. Buktinya dia meminta sahabatnya si tikus untuk bebasin dulu aja rakyat-rakyatnya, dia akan dibebaskan terakhir. Seperti itu. Jadi itu merupakan moral dari cerita ini. Ya, cerita terakhir, saya akan mundur juga lagi. Story of Lion and His Fear. There was a lion who feared nothing except the crowing of a cock. A chill would go down his spine whenever he heard a cock crowing. One day, he confessed his fear to the elephant, who was greatly amused. How can the crowing of a cock hurt you? He asked the lion. Think about it. Just then, a mosquito began circling the elephant's head. If it gets into my ear, I'm doomed, he shrieked, flailing at the insect with his trunk. Now it was the lion's turn to feel amused. Jadi, cerita tentang singa dan gajah. Jadi singa ini takut tentang kokokannya si ayam jantan. Kalau ayam jantan ini tuh dia takut gitu loh. Dan si gajah ini mikir kayak nggak mungkin banget singa bisa bunuh ayam secara mudah, ngapain kamu takut? Ya, sedangkan lalu baru aja ngomong begitu, si gajah ini hampir dihinggapi seekor nyamuk dan gajahnya itu langsung panik. Gajah yang begitu besar takut dengan seekor nyamuk yang begitu kecil. Ya, jadi inti dari cerita ini apa? Setiap orang mempunyai keunikannya masing-masing. Setiap orang mempunyai ketakutannya masing-masing. Jadi, karena kita sama-sama punya, kalau di dalam cerita ini, kita sama-sama punya ketakutan yang nggak masuk akal, janganlah kita saling mengejek satu sama lain, karena kita sama aja. Seperti itu, contoh naratif teks. Oke, sekarang kita akan coba kemampuan sobat belajar dalam kuis. Oke, kali ini saya sepertinya nggak harus keluar slide ya. Oke, jadi kita langsung baca aja. Once a man sold his well to a farmer. Next day, when the farmer went to draw the water from that well, the man did not allow him to draw the water from it. He said, I have sold you the well, not the water, so you cannot draw the water from the well. The farmer became very sad and came to the emperor's court. He described everything to the emperor and asked for the justice. The emperor called Birbal and handed over this case to him. Birbal called the man who sold the well to the farmer. Birbal asked, Why don't you let him use the water of the well? You have sold the well to the farmer. The man replied, Birbal, I have sold the well to the farmer, not the water. He has no right to draw the water from the well. Then Birbal smiled and said to him, Good, but look, since you have sold the well to this farmer and you claim that the water is yours, then you have no right to keep your water in the farmer's well. Either you pay rent to the farmer to keep your water in his well, or you take it out of his well immediately. The man understood that his trick has failed. Birbal has outwitted him. Jadi, pertanyaannya di sebelah sini adalah, why didn't the man let the farmer use the water from the well? Jangan bingung ya sobat belajar, di sini artinya the well itu adalah bukan baik-baik saja, tapi sumur. Sumur dalam bahasa Inggrisnya adalah well. Jadi di sini di dalam cerita disebutkan the well. Oke? Jadi ada seorang pria menjual sebuah sumur kepada seorang petani. Ya ini in case sobat belajar kurang paham apa ceritanya. Jadi setelah dia menjual, tiba-tiba orang itu bilang, kita tahu sumur isinya air ya, tapi orang itu bilang, kamu cuma beli sumurnya, airnya tetap punya saya. Jadi kamu nggak boleh ambil airnya.
Lalu petani yang sedih ini pergi ke pengadilan, ya, untuk membela perkaranya. Lalu diutuslah seorang namanya Birbal ini. Lalu Birbal bilang, oke, kalau memang kamu cuma jual sumurnya, tapi airnya tetap milik kamu, berarti karena air kamu ada di propertinya dia, antara kamu bayar sewa, atau kamu ambil semua tuh airnya. Jadi ditantang balik. Lalu karena itu juga hal yang nggak mungkin, jadi si pria ini juga cuma, ya akhirnya dia menyerah. Kalau dia mencoba menipu si petani ini tapi nggak berhasil. Seperti itu. Jadi, kenapa? Pertanyaannya, why didn't the man let the farmer use the water from the well? Because the man needed the water for himself? Because there was no water in the well? Because water in the well was not included in the sales agreement they made before? Because the man thought that he had sold the well but the water was not involved. Kira-kira yang mana? Karena ini jawabannya rada mirip-mirip, mari kita coba eliminasi. Yang paling nggak cocok yang ini nih. Because there was no water in the well. Apakah dalam sumur itu ada airnya? Ada. Karena ini kan yang diperebutkan itu airnya. Jadi udah pasti ada. Coret. Lalu kita lihat. Because the man needed the water for himself. Ya benar, artinya kan dia juga nggak mau bagi ke si farmer itu. Because water in the well was not included in the sales agreement they made before. Nggak di-include nggak? Enggak. Tapi emang ini nggak di-include, tapi dia ambigu ya. Karena yang namanya orang beli sumur ya pasti sama isinya, sama air ya. Kalau nggak ngapain orang beli sumur? Airnya masa isi sendiri? Kan sama aja kayak kita beli, contohnya kita beli apa ya? Contohnya kita beli nasi goreng. Kan? Nggak usah ditanya lagi, oh nasi gorengnya mau pakai nasi nggak? Itu kan karena harusnya sudah ada di dalam, ya saya mau beli nasi goreng harusnya udah ada nasi. Seperti itu. Jadi ini salah. Jadi tinggal dua nih, because the man thought that he had sold the well but the water was not involved. Karena orangnya ini berpikir kalau dia ini sudah jual sumurnya tapi dia nggak jual airnya. Itu kira-kira yang tepat ya. Jadi kita pilih jawabannya yang terakhir ini. Karena orangnya ini pikir dia udah jual sumurnya tapi akhirnya tetap punya dia. Orang serakah ya, dia ingin jual dua-duanya secara terpisah. Oke, jadi moralnya ini apa? Stealing is not a good thing. You can always use your brain and ease out the difficult situation. Jadi mencuri itu nggak benar, tapi kalau kamu mau ya pakai otak itu kita mengakali, bolehlah untuk meredakan masalahnya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, don't try to cheat because you will end up paying for it regardless of how smart you think you are. Jangan coba-coba cheat itu, ya kita tahu cheat ya, seperti cheat dalam game, yaitu mencurangi. Jangan mencurangi sistem ya, karena kamu akhir-akhirnya akan membayar harga yang kamu curangi itu. Atau yang terakhir, yang ketiga, one who desires more loses all. One should remain satisfied with what one gets. Seseorang yang ingin semua hal akan kehilangan semua hal. Ya, seseorang itu harusnya puas-puas saja dengan apa yang dia dapat. Ya, atau yang terakhir, do not just blindly walk to anything without thinking. Jangan ya asal-asal beli aja, asal lakuin aja, tapi nggak dipikir akhir-akhirnya. Jadi kira-kira yang mana moralnya yang paling tepat? Yang ini, betul? Karena si pria ini mencoba mencurangi sistemnya, tapi akhir-akhirnya dia gagal dan akhirnya dia kehilangan, dia harus membayar apa yang tadinya waternya itu bisa mungkin dia jual lagi dengan uang, tapi dia malah kehilangan karena emang sebenarnya waternya ini punya si farmer kan, tapi coba dicurangi. Yang ini tidak tepat karena ini malah justru mengkritik si farmernya. Harusnya ya dia harusnya dia tanya dong, apakah sumurnya sudah termaksud dengan airnya. Itu kan sama aja kayak zaman sekarang. Kalau kita bawa ke zaman sekarang sama aja kayak bertanya, oh saya mau beli HP itu tapi termasuk kamera di belakangnya nggak ya? Ya itu kan nggak masuk akal. Namanya beli handphone ya pasti udah sama kameranya aja dibangun ditempel di dalam handphonenya, udah dibangun di dalamnya, udah built in kan. Masa nanya seperti itu? Ini salah, nggak tepat ya. Kalau yang ini juga ya lebih tepat yang ini. Sebenarnya ini bisa sama aja, tapi yang lebih tepat, kita cari yang paling tepat adalah yang ini. Oke? Ya, jadi singkat aja. Jadi kita akan, karena masih ada sisa sedikit waktu, kita akan bahas sedikit kenapa yang ini yang paling tepat. Jadi ini jawabannya. Ya, sebenarnya ini udah salah ya. Ini udah salah.
Sebenarnya, antara ini 3, yang paling nggak tepat adalah yang ini. Kenapa? Karena dia bilang stealing itu stealing nggak bagus. Ya, si pria ini kan yang nggak mencuri airnya kan, nggak dia jual semua, lalu malam-malam airnya dikuras, dicuri, lalu dibawa pergi. Dia nggak seperti itu kan, makanya dibilang stealing is not good. Tapi kita bisa kita bisa pakai otak kita untuk menipu, ya, untuk mencurangi si petani ini. Itu yang diajarkan oleh yang pertama. Berarti kan itu nggak tepat. Sedangkan kita tahu dua-duanya juga nggak boleh. Mencurangi juga nggak boleh. Mencuri juga nggak boleh. Seperti itu. Nah, jadi ini yang benarnya. Kalau mau dibilang benar atau salah. Tapi yang lebih tepatnya adalah ini. Kenapa? Karena di sini tulis one who desires more loses all. One should remain satisfied. Jadi karena dia ingin semuanya, akhirnya dia kehilangan segalanya. Sedangkan itu kurang tepat. Ya, kalau dipikir-pikir lagi kurang tepat. Karena kan dia emang ingin kehilangan sumurnya. Dia ingin menjual sumurnya. Kan? Karena dia ingin menjual sumurnya, tapi dia ingin tipu-tipu sedikit lah, biar dapatnya lebih banyak. Bukan ingin dapatkan semua, cuma untuk dapat lebih banyak. Jadi, ini salah. Yang paling tepat adalah yang kedua ini. Jangan coba-coba curang deh, karena akhir-akhirnya kamu akan bayar harganya. Akan bayar karmanya. Jadi seperti itu. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar tentang narrative text. Kita udah singgung ciri-cirinya. Kita udah singgung strukturnya. Social functionnya juga kita udah singgung untuk menghibur. Genre-nya juga tadi ada apa aja juga udah kita bahkan tadi ada contohnya itu fable ya. Kita udah bikin fable dalam ada 3 cerita tadi ya. Yang 2 ada moralnya, 1 tentang siput itu cuma ya untuk amuse kita aja. Jadi seperti itu untuk naratif teksnya. Jadi untuk social functionnya apa? Untuk mengamuse, menghibur. Ya. Jadi terima kasih untuk perhatian Sobat Belajar sampai sekarang kita sudah berada di penghujung pelajaran hari ini nih. Semoga melekat di otak Sobat Belajar sampai ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Karena belajar sekarang mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.